Mana nih? Si Muji katanya mau ngajakin ngaji ini. Malam Kamis pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Muji kebetulan katanya mau ngajakin ngaji ditunggu-tunggu. Pak Ketua kelas sama Pak Kaptennya sehat, Pak. Alhamdulillah. Silakan duduk-duduk. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Mau nggak duduk, Pak? Alhamdulillah. Kata orang sih begitu. Kata orang. Ini kemarin Muji katanya mau ngajakin ngaji. Aduh, kebetulan kan ini malam Kamis nih. Tadi saya tungguin, saya bilang kemana? Alhamdulillah, malah dibawa sama guru besarnya sekalian. Bukan nggak nyampe, berarti kuotanya mungkin agak di atas, agak bermasalah lah gitu. Aduh, alhamdulillah ya kena angin, biasa puting beliung. Alhamdulillah nggak Ustadz, Pak Ustadz jangan tegang-tegang nih Pak Ustadz nih. Jangan tegang-tegang nih. Aduh, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang budiman, alhamdulillah, masyukurillah kali ini kita bertemu lagi dalam acara Sindrom episode ketiga. Apa? Sindrom. Nah, Sindrom tapi dibacanya sindrom gitu. Cinta romantis bukan? Udah mulai. Masuk. Jadi Sindrom Cinema Ramadan gitu. Jadi banyak KBG kita ntar. Oh iya, kan main ini Ustadz milenial. Jadi alhamdulillah kita udah masuk episode ketiga, di mana untuk yang sekarang kita mendatangkan narasumber guru besar dari sebenarnya mantan DKM juga ya ini ya. Ya. Pak Ustadz nih mantan DKM. Ada mantannya. Ada mantan DKM, jangankan DKM, ada preman juga ada mantannya kan, mantan preman pensiun gitu, iya kan. Jadi alhamdulillah beliau nih mantan DKM dan juga sekarang tuh sekaligus ketua Dewan Syuro ya kalau nggak salah. Masih? Ketuanya Haji Arif. Oh, ketuanya Haji Arif, anggota berarti? Ya. Anggota dari Dewan Syuro Masjid Adrul Mansur, dan juga sekarang ini beliau adalah sebagai guru besar dari dan juga steker DKM yang top skor juga kan DKM. Betul. Terus sebagai penyanyi dangdut ya kalau ini. Kita semua lagi. Sebagai penyanyi dangdut gak apa-apa, kita buka-bukaan aja di sini. Maksudnya buka-bukaan hal yang positif lah kan, kita kan selama ini juga istilahnya memberi pencerahan tuh tidak harus dengan jalur agama ya. Jadi jalur sosial juga kan bisa. Nada dan dakwah soalnya. Itu nada dan dakwah. Ya kebetulan kalau nggak salah ini tim Porsa juga nih, Porsa ya namanya. Ya. Jadi masuk ke semua kalangan ya kan. Ya betul. Benar, nggak benar. Nggak benar. Banyak nggak benar gitu. Masuk semua. Alhamdulillah ya. Ini jadi sekali lagi nih beliau nih sebagai guru besar dari Majelis Taklim Rihlatul Khair. Artinya tuh jalan kebaikan. Boleh aplaus. Jadi Majelis Taklim ini salah satu yang ada di Ambar dari sekian banyak lah. Nanti kita juga akan mengundang ada Tibil Kulub, ada juga Al-Awam. Baitun Najah, terus Al-Awam. Al-Awam ya. Al-Awam tuh kalau nggak salah pimpinan Ustadz Haji Arif ya. Iya betul. Al-Awam yang paling tua. Oh, yang paling lama ya, senior ya. Ya. Oke. Kakaknya Kakaknya ini Kakaknya Majelis Rihlatul Khair. Oh iya. Abangnya. Kakaknya Majelis Rihlatul Khair. Abang ipar. Diperjelas. Oh iya, Rihlatul Khair gitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke tahap perkenalan. Silakan Pak Ustadz untuk memperkenalkan diri dulu nih ke pemirsa. Kayaknya udah pada tahu sih sebenarnya, tapi ya monggo untuk lebih jelasnya lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad ya, warga Ambar Awal di Awalun. Tinggal di Ambar tahun 2011 ya. Ya. Ini pertama ini kayaknya. Ini Betul. pertama ya. Saya pertama. 2011 kemudian sekarang menggagas Maja Rihlah sama orang-orang baik yang mungkin masih terselimuti oleh kabut. kabut gelap. Kabut. Ada nyanyinya itu. Jadi kita ngaji bareng aja supaya nongkrongnya ada manfaat gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya ngumpul juga kan, teman-teman nongkrong kan ngumpul, jadi
ngumpulnya dalam bentuk pengajian. Ngajinya sebentar sampai jam setengah Iya, iya. 10. Nongkrongnya agak setengah 1 gitu. Jadi kira-kira gitu. Ya. Berarti Pak Ustadz Muhammad ini sebagai guru besar dari Rihlatul Khair gitu Nggak besar ya. sih saya cuman Saya besarin nggak apa-apa lah. Karena kan ya sudah tahu lah, kita semua sudah tahu sepak terjang beliau nih di kancah apa? Di persilatan. kancah persilatan, dunia persilatan Ambar nih, wah luar biasa lah gitu. Untuk selanjutnya ini mungkin ada kapten ya, kapten dari kesebelasan, bukan kesebelasan karena sekarang nanti saya tanya nih jumlah pesertanya apa, jumlah ininya ada berapa, tapi ditahan dulu. Saya pengen nanya dulu ke kaptennya nih. Ada kapten dari Rihlatul Khair Iya. gitu. Ada Bang Pian, silakan perkenalkan diri ke pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti-gantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Sofyan. Diizinkan Pakai V ya. Pakai V. Pakai KTP. sesuai KTP. Izin menjelaskan posisi saya di Majelis Rihlatul Khair Sayap kanan. sebagai sebagai kapten Majelis Rihlatul Khair Ya, kapten. yang ditunjuk oleh anggota-anggota. Ya. Kebetulan, Itu ditunjuk secara demokrasi gitu. Kebetulan di Majelis Rihlatul Khair itu ada pengurus di Majelis Rihlatul Khair. Ya. Pertama pembina PRT Supena, Oh, iya. ketua Supena. Supena. pembina Supena. RT Supena. Supena. Malum ya, namanya Betawi ya begitu. Ya. F sama P itu suka hampir sama kan gitu ya. Betul kan? Ya, betul. Ente aja dah. Bendahara di majelis itu saudara Bang Lukman Oh, yang Lukman tak ya. tergantikan Yang di mana-mana ya. jadi bendahara. Tak tergoyahkan. Gitu. Sebagai sekretaris saya yang cukup membantu di Majelis Rihlatul Khair ialah Bang Muji Oh iya, oh, ini Atau- sekretaris juga. Oh, atau Bang Karmuji. oh Bang Karmuji ya. Kalau di rekening BCA-nya namanya Karmuji. Oh iya. Jadi rekeningnya. Kayaknya kalau di KTP beda lagi tuh. Beda lagi. Beda lagi. Banyak nama samarannya Ah, dia. banyak banget ya. Rekening dibawa. Alhamdulillah untuk anggota majelis cukup banyak ya Majelis Rihlatul Khair. Kita kepengennya ke depan makin banyak anggota. Yang penting itu kemauan dan istiqomah untuk Betul. belajar menuntut ilmu. Ya, Gitu. Masya Allah. Ini gurunya siapa sih? Ini. Oh iya. Pakai kacamata. Saya curiga ini malah nih gurunya nih. Karena di dalam Majelis Rihlatul Khair itu kita dapat belajar ilmu-ilmu tajwid Betul. Oh iya. seperti ikhfa, idgham, izhar Iya. dan iklab. Ya. Tanpa kita belajar iklab itu atau tanpa belajar lah. ilmu tajwid, kita cara membaca Al-Qur'an ada yang Keliru. kurang atau yang Iya. kurang jelas. Betul. Bersyukur alhamdulillah Cocok ketua kelas ya. kita dapat guru yang mengerti. Pak Bian lagi kenalan. Saya sedikit menjelaskan sedikit. Ya, enggak apa-apa. Harusnya dibilang dong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kedepannya mungkin akan di info ke guru kita Ustaz Ke Muhammad. Pak Ustadz Muhammad ya. Oke, siap. Itu tadi sekilas apa namanya? Perkenalan plus kultum dari Bapak Sofyan ya. Yang namanya sesuai KTP Sofyan gitu. Ada Sofyan, ada tendanya nggak kalau di KTP? Tendanya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Jangan Belum promo bikin. dulu. Nah, nanti kita promoin pemirsa, tapi nanti dulu ini sekilas perkenalan dari ketua kelas atau bisa dibilang kapten dari Rihlatul Khair itu. Untuk selanjutnya ada sesi pertanyaan. Oh iya, lupa ya Allah. Enggak, dari kemarin tuh orang yang duduk di situ tuh selalu Kursinya kali kayaknya saya curiga malah bukan dari kursinya, Jangan kayaknya ngalingan kali karena hitam. bisa jadi kayaknya backgroundnya ini. Saya curiga karena backgroundnya. Karena suka main di jalanan kepala. Oh, bisa jadi. Black sheep. Black sheep tuh kan ini kambing hitam. Oke, untuk selanjutnya silakan Bapak yang pojok untuk memperkenalkan diri ke pemirsa. Sami-sami. Antara panjang sama pendek nggak masalah, itu tengah-tengah lah. Ya, panjang boleh, nanti dipotong. Nama panjangnya enak. Ya, silakan. Nama panjang Stefanus. Oh, nama panjangnya Stefanus. Nama pendeknya apa? Step. Nama pendeknya Step. Lagi panas. Mogok dong.
Siapin sendok. Oh iya digigit ya. Iya nanti ya. digigit. Nama saya Muhammad Karmuji, Oh. dipanggil Muji. Ada Muhammadnya ternyata. Ya, saya sekretaris di Majelis Rihlatul Khair. Ya. Pelayan majelis lah. Pelayan majelis. Pelayan tuh Kita ini pelayan. pimpinan. Kalau yang seperti yang kemarin pengurus itu, pemimpin itu adalah pelayan. Berarti kan Bapak Karmuji juga sebagai pimpinan, berarti kan, ya kan? Bisa dibilang begitu kan? Ya, pimpinan. Oh iya. Buat yang ngaji kan. Itu pelayan, itu pelayanan itu kan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, sambut lagi ke sini. Orang banyak tuh tanya. Jadi nanti itu ini belum masuk ke materi pemirsa. Jadi tetap saksikan sampai akhir. Nanti itu ada segmen di mana kita berinteraksi dengan audiens dan juga nanti itu prospek kedepannya, termasuk kedepannya ini akan kita tanyakan seperti apa biar pemirsa juga tahu nih. Jadi sebenarnya itu ada 84 pertanyaan, Pak Ustadz. Aduh. Cuman karena berhubung pertama waktu, keduanya juga Pak Ustadz Muhammad kayaknya Nggak bisa begadang malam, nggak ya. bisa begadang malam-malam. Jadi kita saring jadi 4 aja, Pak. Ya, Jadi 4 pertanyaan. Betul-betul. Alhamdulillah ya. ini 80 hilang. Ya pokoknya yang 80 tuh dieliminir lah. Sebentar saya buka dulu nih apa ya pertanyaannya ya. Simpel sih sebenarnya pertanyaannya nih. Saya tanya dulu ke Pak Ustadz Muhammad nih, nanti barangkali Pak Bang Pian atau Bapak yang satu ini nih, Bapak yang Stepanus tadi mau nimpalin boleh silakan. Bapak Step. Ya Bapak Step. Pertanyaan kedua dari pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama dari kami adalah awal mula terbentuk, Pak. Jadi ini singkat aja dijelasinnya awal mula terbentuk Rihlatul Khair itu gimana, Pak Ustadz? Silakan. Awalnya itu dulu kita pernah ada Ambar Games ya. Oh ya, Ambar Game. Nah, penutupannya itu ada rafting. Oh, rafting. Kita ke Sukabumi kalau salah. Betul, betul. Ya. Ke tempat saya berarti ya. Nah, itu. Iya. Sukabumi Yang kita- saya nggak ikut tapi Saya nggak ikut. like kita rafting, kemudian untuk mempermudah izin, itu banyak bapak-bapak yang izinnya berangkat karena saya berangkat. oh, tahu saya tahu. Ya, Salah satunya alasan. saya tahu salah satunya orang. Berapa tahun Ya, baru tahu benar ya. Jadi, Dan saya tahu itu orangnya. Jadi karena saya bilang nama saya dijual, Ya, dibikin tameng lah istilahnya gitu ya. sama Ustadz Muhammad gitu kan, sama Pak RT. Kan main. Akhirnya saya kan harus ikut dong. Tapi karena nggak pakai KTP kan jualnya enggak ya? Enggak. saya bilang kalau saya saya ikut, tapi syaratnya ngaji di sana. Oh iya, maksudnya di sana tuh tempat Pas rafting rafting. harus ada pengajian gitu. Pengajian. Oke. Oh. Jadi kita ngaji itu di musola villa itu ya. Ada musola Musola kan. kecil. Nah itu jika bakal arihlah. Oh. Itu baru ngaji raftingnya. Pulang dari sana baru kita bentuk arihlah tanggal 1 Januari 2000 berapa? 20. 2020. Sampai inget tanggal 1 Januari pas bisa 010120 berarti ya. Pas banjir. Itu Bang. miladnya Nomor nanti, cantik miladnya ini. Majelis Rihlatul Khair Oh, nanti. Insya Allah. mantap. Jadi 1 Januari pas awal tahun berarti Awal kan. tahun. 2020. 2020 berarti sudah berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti selama ini sudah berjalan selama 4 tahun itu sesuatu yang yang sangat, kalau saya pribadi tuh kayaknya yang sangat harus membutuhkan konsistensi dan Iya. juga istiqomah lah gitu. Betul. Alhamdulillah bisa sampai sejauh ini dan saya Belum ikut. belum ikut. Sampai sekarang belum ikut. Dan saya insya Allah suatu saat mau ikut gitu. Aduh. Pasti ikut pasti. No, belum ikut. Ya, ini semua pada belum ikut ya. Seret. Dari Bang Pian mungkin ada tambahan sedikit. Mungkin dari saya sebagai penyemangat aja ya. Ya, kan main. Gurunya kayak dia ya? Iya, ini gurunya. Gacoran Saya gua. Sebagai ibarat kata kalau di Pilpres itu sebagai kapten. Oh iya kapten timnas. Di majelis itu sebagai ketua. Ketua itu biar gimana pun menyemangati semua Ya, anggota-anggotanya. betul. Gitu kan. Jadi lebih ke membakar membakar. membakar semangat gitu Membakar ya. semangat. Betul. Kalau di itu tuh dirjen. Kalau di yang kayak kayak pendayung tuh yang ho itu kan. Itu apa dirjen Ji ya. namanya Ji? Apa namanya? Tukang dayung. Ketua kelas dipanggil buat minyak. Dirigen itu. Dirigen itu mah. Aduh, ya.
Mungkin ada memori sedikit Om Uji dari apa? Ya, mungkin menambahkan awal dari terbentuk. Pak Ustadz ya. 2019 itu pembubaran panitia. 2019 pembubaran panitia Ambar Game. Ambar Ya, Game. Ambar Game. Sebenarnya apa ya? Boleh dibilang majelis ini lahirnya dari acara yang gagal kan? Ada lagi tuh, Ustadz acara yang gagal. Yang mana ini? Momen itu kan momen penyerahan LPG ya. Oh, iya. Ambar Game itu penyerahan LPG, tujuannya ya, LPG nggak diserahin, ngaji, pulang. Oh, gitu. Bentuklah Terbentuk. Arilah ya. Arilah. Ya mungkin yang orang bilang apa ya, keburukan apa ya? Awalnya keburukan terus Oh, ini iya, apa namanya? Itu berarti lebih ke gini. Segala sesuatu yang menimpa kita tuh pasti ada hikmahnya gitu kan, tergantung kita ngambilnya gitu kan, tergantung Ini belum kita. ngaji loh, udah bagus nih Oh, materi. astagfirullah. Ini kalau depan kamera saya tuh dibaik-baikin maksudnya. Tapi sebenarnya baik gitu ya, alhamdulillah. Coba Pak Sekretaris WA dia nanti pas pengiriman pengajian. promosi. Iya. Oh, bos Betul. kalau di ini. Kalau ketua itu tinggal merintahkan. Oh iya, dia ketua memerintahkan, jadi yang eksekusi tuh di bawahnya. Di bawahnya. Bener Ya, pelayan. betul. Bener, Jadi pelayan, benar-benar betul. benar pelayan, balik back to basic berarti ya. Iya, benar-benar. suruh-suruh. Ya itu berdasarkan perintah dari saya. Oh iya, aman. Masuk. Gak apa-apa. Jadi emang kapten itu dibutuhkan ketegasan, ya. Emang ketegasan tapi dalam artian ketegasan yang baik. Betul. Itu benar kata Pak Ustadz, Pak. Kang. Jadi Ambar Game kan kita ngerasain sendiri ya, dari pra pelaksanaan sampai akhir ya. Betul. 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan dan kita ada di situ, ada momen di mana 3 hari berturut-turut rapat sampai setengah 4. Nah, iya kan. Ditambah kan Sampai tetangga saya ada yang sakau rapat. Kalau nggak rapat tuh nyari gitu, rapat kapan. nyari kopi itu. Iya. Nggak ditambah kan harus berangkat, ninggalin istri dan ada kos yang kita keluarkan. Oh iya itu. Jadi begitu Pak Sekjen DKM tuh, Pemuji bikin ronton yang bagus dong, kata dia, biar kita aman nih gitu Ya. kan. Akhirnya susun adalah kajian di situ. Oh iya. Siapa? Ustadz Muhammad lah kajian. Nah itu jadi awal mula terbentuknya tuh. Jadi ronton Betul. itu Dari jual ke istri kita kan. betul. Gitu. Oh iya. Oh ada Pak Ustadznya gitu. Jadi Ada Pak Ustadznya. tahu itu apa namanya senjata ya, dan orangnya pasti saya tahu lah itu. Yang jelas tahu orangnya. Oke, itu tadi berarti awal mulanya terbentuk Rihlatul Khair gitu ya, dari sesuatu yang istilahnya apa, dan Muji bilang kegagalan jadi sebuah kebaikan gitu kan. Ya. Itulah kita apa namanya Syukuri. kita syukuri, dan apa yang kita alamin tuh kalau kita bisa mengambil hikmahnya tuh ya alhamdulillah jadinya Ya. begini. Betul. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Pak Ustadz mau minum dulu apa? Iya, Cuman dari belum tadi- ada endorse masuk sih sebenarnya ini, jadi bingung saya juga. Dia ngarepin kagak ditawarin apa-apa. Nah iya nggak ada apa-apa ini. Aduh ini yang tukang kopi juga di dalam nggak ada lagi. Ya Allah, masak air biar mateng. Cakep ya. Oke, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan kedua berarti kan dari kami nih. Jadi gini Pak Ustadz, ini sempat disinggung tadi sama Pak Kapten ya. Jadi kan dalam mengaji itu ada tajwid kan, seperti idhar, idgham, ikhfa, kan ada iklab, ada mad asli, mad badal, nah itulah gitu kan, panjang pendeknya ada berapa harkat, 2 harkat kan. Iya. Jadi sebenarnya nih saya sebagai orang awam nih, jujur saya nggak tahu nih Pak Ustadz ini ngajinya tuh materinya tuh, metode pengajiannya seperti apa? Apa ngaji tajwid kah? Apa ngaji apa namanya? Majelis tuh tausiah gitu kan, apa ngaji kitab kuning kan kita nggak tahu, Arab gundul itu kan, botak itu yang kemarin KPK tuh. Jadi Arab gundul, Arab jengkel. Jadi metodenya tuh metode sendiri yang diajarkan Pak Ustadz ke jamaah ini seperti apa? Iya, baik. Oh iya, bagus itu. Oh belum ya? Oh belum. Kalau metode itu ganti-ganti sih ya. Oh ganti-ganti. Nggak baku. Tapi yang jelas saya merujuk itu juz 30 aja. Oh juz 30. Nah, kadang yang saya sampaikan itu banyak jamaah, santri, saya nyebutnya santri itu, dia nggak tahu. Ini santri? Iya. Ini santri masuk. Oh santri juga? Dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Bingung kan? Dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Dia memang bacanya salah, emang dia nggak tahu gitu. Ya. Ya, emang saya dasar-dasar aja sampaikan, karena memang kalau secara
kapasitas, saya ini nggak banyak ilmunya, sedikit lah ya. Tapi sedikitnya segini. Ya kalau dibanding beberapa ustadz saya kan ya. Tapi begini saya pikir, ada hadis yang membuat saya itu motivasi hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Tuh. Jadi apakah kita nunggu ilmunya banyak, nunggu hafiz Quran baru ngajar? Saya pikir kelamaan. Ya. Dan juga momennya keburu hilang kan Iya. gitu ya. Ini mumpung ada momen gitu. Jadi metodenya biasanya kita awal dengan baca Al-Ma'surat. Al-Ma'surat itu zikir Rasulullah yang saya dapat ini dari guru saya Dapat ijazah. dapat dari Ustaz Zeki, Ustaz Anas Rohandi, Ustaz Haris Faisal itu ngasih Al-Ma'surat zikir-zikir Rasulullah. Ya. Ini yang kita baca di awal. Di awal sebagai pembuka lah gitu lah, pembuka. Kadang kalau nggak Al-Ma'surat kita tawasul ya Bapak. Tawasul, ini. betul. Oh, tawasul. Kirim doa buat Ya, arwah-arwah buat orang tua kita meninggal almarhum dunia. lah, almarhum. Setelah itu Al-Ma'surat kita baca Quran. Oh, buka Quran berarti Al-Quran. kan. Kita waktu awalnya dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, dari nol lah ya. Dari awal. Al-Fatihah. Saya baca. Kamu awal baca kan mereka baca a'udzubillah. Saya jelaskan. Pertama hamzah, yang kedua ain, kemudian za gitu. Oh, berarti per ini ya Iya. dijelasin per huruf gitu. Saya baca dulu saya baca, kemudian saya jelasin, nanti saya tes satu-satu. Itu lebih ke mahrojnya gitu Iya, ya. satu-satu dicek gitu. Sekarang sudah 28 orang ya anggota. Oh, anggotanya majelis itu. sekarang udah banyak Makanya juga ya. agak malam gitu selesainya karena kan satu-satu. Iya. Satu-satu diperbaiki bacanya. Sekarang sudah 4 tahun lebih. Itu ada yang masih banyak yang belum fasih. Oh iya. Sebanyak ya? Itu apa namanya masih progres lah ya. Iya. Progresnya masih bertahap. Masih proses. Jadi setelah itu baca ayatnya, terangkan tajwidnya, dites satu-satu, baru dibacakan terjemahnya. Oh iya. Jadi ini- Biar kita paham apa yang kita baca kan gitu. Ini tentang apa? Sekarang sudah 4 tahun itu kita baru menyelesaikan 2 juz. 2 juz. 2 juz 4 4 tahun. Ya berarti emang kita tuh istilahnya gini. Apa namanya? Lebih baik apa namanya? Pelan tapi selamat kan gitu daripada kita ngebut tapi celaka kan gitu lah. Itu filosofinya lah gitu. Jadi kita ya pelan-pelan aja sambil dinikmatin kan gitu. Dan Biar- itu apa namanya? Cara begitu saya ide sendiri aja. Ya. Ide sendiri karena itu gabungan dari talaki. Kalau ngaji itu kan talaki ya. Ya. Dia baca, kita dengerin, dan itu ini ketua kelas ini baca paling lantang. Oh iya. Jadi salahnya ketahuan. Oh iya paling tinggi. Itu kalau boleh tahu yang botak tuh kategorinya apa maksudnya? Itu yang botak yang kemarin di situ. Penggembira itu ya. Oh penggembira. Pakai tambahan. Sayang ini orangnya belum ada. Jadi itu kira-kira metode yang kita ajarkan perlahan. Bagi saya begini ya. Jangan pengen cepat pintar. Betul. Tapi buktikan saja kita sungguh-sungguh. Ya. Maka insya Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Betul. Dan ada ini juga ada apa namanya? Ya ada yang saya dengar lah gitu. Jadi kalau kita belajar itu kita misalkan gini, orang pinter dia ngaji pahala cuma 1 misalkan. Ya. Kalau kita belajar terus kita ngaji pahalanya dapat 2 ya. Ya. Yang satu pahala belajar, yang keduanya pahala dari kita baca Al-Qur'an Ya. itu ya. Ya, itu kan tadi pernyataan dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Muhammad selaku guru besar dari Ratul Khair. Nah sekarang saya pengen nanya ke para santrinya nih, ada Kapten dan juga Bapak Karmuji. Gelandang serang, gelandang lubang apa gelandang serang? Gelandang bersayap. Jadi saya nanyanya lebih ke pengen tahu nih bagaimana sosok Pak Ustadz Muhammad ini di mata para santrinya gitu, dari mata Pak Kapten dan juga Bapak Karmuji. Silakan, siapa yang duluan? Pak Gini Kapten ya, mungkin ya. menurut saya ini guru yang paling sabar. Woi, sabar. Karena kita lihat murid-muridnya ya Bengal-bengal. bengal-bengal, saya akuin. Ngeselin. Tapi Termasuk yang pojok itu paling termasuk yang botak biasanya yang paling yang bengal. botak biasanya yang Iya. suka bandel. Kalau gue botak ya. Saya bersyukur punya guru yang sabar. Kedua, cara Nyampaikan. menyampaikannya itu cukup dimengerti. Dalam hukum-hukum cara membaca Al-Quran itu cukup mengerti. Alhamdulillah juga saya setelah mengikuti pengajian ini, alhamdulillah terbantu. Jadi
kebiasaan baca Al-Quran tuh lebih ibarat kata lebih abdul Ya. dengan hukum-hukum yang Ya. yang ada di situ. Betul. Lebih sesuai sama syariatnya lah. Nah, gitu. syariatnya dan apa yang diajarkan, alhamdulillah nyampe ke saya gitu aja. Alhamdulillah, berarti itu tadi pernyataan dari Kapten. Kapten. Bapak Kapten Rihlatul Khair terhadap metode yang diajarkan oleh Bapak Ustadz Muhammad dan juga kepribadian beliau di mata para santrinya gitu. Untuk Sebenarnya kesal juga saya nggak sabar-sabar amat. Nah, ini tadiannya saya mau tanya, cuman saya nggak enak gitu. Ya kan, ini kan udah di Bayangin aja itu kalau ada yang ngaji tuh, itu ada yang ketawa nggak berhenti gini. itu dalam momen apa? Maksudnya dalam segala momen emang begitu ya? Iya. Ya, Jadi oh. bagus diciptakan itu pengajian itu dengan rileks dan santai. Ya, Jadi nggak terlalu itu. tegang. Jadi istilahnya ada peribahasa gini, nikmatilah proses sampai kamu lupa bahwa kamu sedang berproses kan itu ya. Jadi Dia lupa saya enggak. berarti Pak Ustadz ini butuh sabar ekstra menghadapi santri-santri yang ya kita tahulah kan apalagi yang botak itu kan dari antah berantah lah gitu kan, tiba-tiba datang ke sini masuk gitu, itu emang digodoknya tuh harus benar-benar luar biasa lah. Harus luar biasa. Dan sebenarnya itu pemirsa, Pak Ustadz tuh nggak sabar-sabar banget katanya. Cuman disabar-sabarin. Cuma Tapi disabar-sabarin. alhamdulillah itu juga udah sampai ke para santrinya udah sampai karakternya Pak Ustadz tuh sabar gitu. Awalnya itu cuma 7 orang ya, Opian ya. Betul. Bukan itu di Pak Lukman, 7 orang. Sekarang 28. Sekarang 28. Dan saya itu nggak nyari orang. Oh, Dia nggak dia datang sendiri ya? Ada tim khusus. Oh, ada tim khusus itu Marketing. ada tim khusus ya? Ada tim khususnya. itu nanti ada di pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya. Oke, siap. Sekarang kita fokus ke tadi itu. Tadi kan Bang Pian udah bilang nih sosok Pak Ustadz di mata para santri, dan sekarang dari Bapak Karmuji mungkin ada yang mau ditambahin? Sosok beliau nih di Pak Ustadz itu Striker. kalau Enggak, cara penyampaian Pak Ustadz tuh masuk ke kalangan-kalangan kita ya Kang. Ya. Kalangan bawah nih. Orang-orang yang mau belajar bener lah gitu. Orang-orang yang mau belajar bener. Jadi target Pak Ustadz itu selalu bilang ke kita ya, ke santri-santrinya, target dia tuh nggak muluk-muluk, bisa baca Al-Quran, rajin sholat ke masjid, cuma itu aja. oh jadi Kita belajarnya ngalir aja ya gitu Kang. ringan lah gitu ya. Pesan-pesannya itu nggak yang terlalu berat. Lu harus hafal 30 juz dalam 2 hari misalkan, enggak ya, enggak begitu ya. Itu kabur semua nanti ya. Aduh, ampun ya. Oke. Penyampaian Pak Ustadz. Berarti sosok beliau di mata Bapak Karmuji Guru yang sangat hebat lah. oh hebat berarti. Berarti satu kata Hebat dan hebat. sabar ya. Ya. Berarti sabar dan juga hebat. Oke. Kasih aplaus. Selamat Pak Ustadz, Anda Kan sudah ada saya aja gitu mau gitu. iya. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan bagian dari lobby. Ya. Bagian dari lobby. Ya, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini terkait yang pernyataan Pak Ustadz tadi. Saya pengen tahu nih. Contohnya nih saya orang awam. Saya orang awam nih mau ngaji di Rihlatul Khair gitu. Kita kan kalau secara materi kita udah tahu tadi disampaikan sama Pak Ustadz kan. Ternyata ngajinya itu seperti ini, bla 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 tadi. Dan ada nggak Pak Ustadz nih rekrutmen gitu, kriteria rekrutmen para santri gitu, ada kriterianya nggak? Misalnya nih ada kriterianya harus gini dari A sampai Z gitu. Itu pemirsa yang kita tanyain ke Pak Ustadz nih. Untuk sejauh ini mah bebas ya. Siapa yang mau ngaji silakan datang. Oh bebas ya, no. Datang aja ngaji. Kemudian dan memang sampai sejauh ini saya hampir nggak pernah nyari ya. Oh iya, nggak pernah nyari. Jadi tiba-tiba Ustadz ini mau ngaji boleh nggak? Atau ada yang japri, Pak saya boleh ngaji? Boleh. Oh. Silakan datang. Dan dalam perjalanan ada yang sudah gabung, kemudian hilang. Oh iya. Nggak datang lagi. Kemudian ada yang saya pikir tuh Pak Lukman itu awal ya. Itu nggak kuat lama. Saya pikir ya. Oh ini ininya. kayaknya Ya. anak Paling sebulan 2 bulan lah anak gitu. nongkrong Oh, gitu iya. kan. senang. Anak KP lah gitu. Ya. Tapi ternyata prediksi saya meleset ya. Oh melenceng. Ini malah dari awal sampai sekarang. Oh alhamdulillah berarti Gitu istiqomah ya. Dan saya ada yang saya larang. Ada yang saya larang. Oh ikut ada larang larang lah. juga. Yang saya larang itu orang yang sudah fasih betul.
Oh, Maksudnya gitu. ketua DKM mau ngaji itu jangan saya bilang. Oh. Nanti yang lain jadi Kenapa? kagok. Oh, Minder, jadi minder. ada seolah-olah ada gap gitu Iya, ya. ini Oh, kagok iya. apa, sekjen gitu ya. Jangan Jangan, saya bilang. jangan sampai apa ada rasa minder gitu mungkin ya. Kalau dari minder kedua dibully dia ntar. Mungkin untuk sekelas Pak James tuh nggak bakalan ngebully Enggak. sih kayaknya. Dia dibully. Jemaah masjid ya ada ya Pak Iya. Jamesnya yang dibully berarti. Jadi ada beberapa orang saya pikir ini levelnya antum di atas. Oh. Ini level-level orang yang belajar awal Iqra dengan materi-materi dasar yang diberikan. Khawatir gini, ketika ngaji satu-satu tuh. Ya. Ketika ini fasih banget, kemudian ini terbata-bata nanti Oh, jomplang gitu jomplang. ya. Ya, ya. Makanya beberapa saya bilang ini jangan. Jadi kita apa namanya niatnya juga ngaji bareng lah gitu ya, bisa bareng gitu kan, asal jangan nyebur bareng kan gitu ya. Iya. potensial lah. Intinya Wah. sih kemauan sama istiqomah aja. Oh iya, cocok. Berarti ya, berarti saya tegaskan nih pemirsa untuk ngaji di Rihlatul Khair ini Pak Ustadz ini tidak menargetkan atau tidak apa namanya mengkotak-kotak gitu. Tidak ada kriteria khusus yang harus Ya. ada di calon Santri. murid gitu ya, calon santri disebutnya tuh, calon santri itu asalkan dia mau belajar Mau belajar dan dan istiqomah. istiqomah. Tapi kalau dari sisi marketing itu ada kan, ada kotak-kotaknya lah gitu ya. Kalau dari Ah. sisi kita yang cari, bukan cari ya apa ya, ngajak orang gitu. Oh, berarti ada timnya juga Pak Ustadz. Oh, ada tim. Pak Dekopi itu. Oh, tim pencari bakat lah istilahnya kalau di bola gitu Jadi ya. kalau ngopi di situ sama dia, ngaji yuk gitu. Oh, itu bagus juga kan karena kan apa namanya agama tuh syiar itu kan emang kita nggak jemput bola lah gitu, nggak nunggu kan. Emang kita ngajak dan kalau nggak salah juga si apa namanya yang bukan pajak apa sih namanya? Pajak. bukan pajak, kalau ini juga kan harus kita ini apa? Ya Allah, infak gitu kan. Infak juga kan harus kita ini jemput Infak, gitu. pajak. Iya, salah. Bukan pajak. Kalau kita dari sisi yang cari orang lah, cari temen ya, dari calon peserta majelis lah gitu ya, Iya. kita ada kriteria. Dia nggak punya orang dalam di surga. Oh iya. Ordal ya. Yang sering saya japri. Ulang gimana? Nggak punya orang dalam di surga. Dia punya orang dalam di surga ya. Calon jamaah yang saya japri nggak datang, mungkin dia punya orang dalam. Oh iya. Makanya bapak ini. Salah satunya? Bapak ini. Oh, Bapak ini. Ya Allah, Tapi punya orang dalam, ordal. Allah. Terkadang ada ya, sudah saya masukin di grup, dianya nggak ngaji-ngaji. Oh, ada juga. Itu ada. Oh, ada juga. Bener, ada. Orangnya siapa itu? Ada. Oh, ada. Karena itu nanti timbulnya ada Gibah. gibah. Oh iya. Ya, mungkin dia malu kali. Oke. Berarti itu sekali lagi buat pemirsa yang mau ngaji di Rihlatul Khair ini, beliau tidak ada kriteria khusus untuk menjadi santri beliau. Silakan dari semua kalangan ya Pak ya? Ya. Dari semua kalangan welcome, mangga, yang penting istiqomah dan juga ada kemauan. Ada kemauan. Satu lagi Bang Budi. Satu lagi. Boleh promosi dikit ya? Oh, boleh. Bagi rekan-rekan atau saudara yang di Ambar, apabila ingin mengikuti pengajian majelis, silakan hubungi Pak Muji. Oh, iya. Hubungin Pak Muji ya. Tim marketingnya berarti Om Ini Muji ya. sebagai marketing di Majelis Lailatul Khair. Ya, alhamdulillah. Oke, siap. Itu tadi pertanyaan season ke-3 ya dari kita. Untuk selanjutnya nih ada juga nih nanti Pak Ustadz siapin, kita ada pertanyaan rahasia seperti biasa, dan juga ada pertanyaan dari audien. Ini audien ini akan menanya hal yang sangat tidak penting pokoknya ya. Udah disiapin sama beliau. Bosan aja. Ya. Pokoknya emang begitu konsepnya. Dia akan menanya hal yang tidak penting dan dijawab juga sama jawaban yang sangat tidak penting. Ya, untuk selanjutnya ini pertanyaan keempat dari kami ini di Cindrom. Prospek ke depan nih. Seperti yang kita tahu kan tadi tuh sebagai orang awam kita kadang itu merasa malu. Jangan-jangan nih yang di dalam nih udah pada pinter gitu. Iya. Jadi kita sebagai yang pemula tuh takutnya itu tadi, takut dibully, takutnya ada gap yang terlalu jauh gitu kan. Nah, balik lagi ke pengajian ini kita sebagai syiar. Ya, kita setuju ya kalau Betul. pengajian ini kan majelis ini sebagai salah satu syiar lah. Syiar kita dalam menegakkan ajaran Islam gitu.
Nah, jadi pertanyaannya apa tadi? Prospek kedepannya ini seperti apa nih? Mungkin nggak nih, misalkan nih saya gambarin, kalau kalau kita ngaji dalam lingkungan ruang lingkup kita, taruhlah misalkan di masjid, dan itu kalau di dalam masjid ya otomatis orang-orang yang di masjid tuh kasarnya gini, walaupun nggak semua ya, tapi mereka itu datang ke masjid juga udah pasti dalam 75% tuh udah dalam lingkup itu gitu, circle masjid lah kasarnya. Nah, seperti yang kayak saya nih, saya kan orang awam nih. Nah, orang awam itu yang ke masjidnya juga yang jarang-jarang lah gitu. Orang dalam lagi. Kalau punya orang dalam enggak. Aduh. Mungkin nggak nanti suatu saat gitu, saya tanya ke Pak Ustadz nih, suatu saat nanti ada semacam seminar lah gitu. Seminar, taruhlah, kan selama ini pengajian tuh di masjid ya, di masjid. Kalau dulu mah kalau nggak salah tuh Rumah ke rumah. dari rumah ke rumah. Nah sekarang kan di masjid ya. Mungkin nggak, misalkan nih Pak Ustadz tuh nanti keluar gitu, mau acara, taruhlah apa tabligh akbar segala macem gitu. Kalau itu skala besarnya lah, kayak bukan tabligh akbar. Jadi ngaji di luar gitu, dibuka open lah gitu. Kalau dalam turnamen mah open gitu. Nah nanti tuh yang datang silakan dari siapa aja, termasuk orang luar Ambar gitu kan. Orang luar Ambar mau ikut mangga gabung silakan gitu. Mungkin nggak ke sana? Udah ada cita-cita apa? Maksudnya ada planning ke sana? Kalau prospek begini, di masjid itu ada pengajian Ahad subuh. Oh itu pengajian rutin? Ahad subuh. Tapi yang datang itu kan orang-orang yang sudah rajin ke masjid. Ya. Maka kita di masjid, saya Pak Haji Arif, Ustaz Subhan, Ustaz Andi itu, kita selalu bahas masalah umat ya. Bahas masalah umat. Ini yang nggak ngaji gimana? Ya itu maksud saya. Akhirnya kita buat kantong-kantong pengajian. Pak Haji Arif bikin Al-Awam. Oh, berarti itu salah satu balik lagi ke tadi ya, awal mula tercetusnya Rinatul Roja ke sana. Bikin, kemudian saya Arif lah. Artinya warga itu punya banyak pilihan. Karena kita juga berpikir nggak semua orang juga subuhnya ke masjid. Ya, betul. Maka yaudah kita buat pengajian. Nah, untuk Arilah ini saya ngelihatnya karena ini banyak orang-orang yang hobi nongkrong ya. Dengan circle yang sama. Ya. Kenapa enggak sih seminggu sekali ngaji lah gitu. Ya. Kumpul ngaji. Setelah ngaji nongkrong lagi. Ya. Ngobrol lagi. Kalau untuk Arilah ini, kalau luar Ambar saya pikir kecil kemungkinan mencakup di Ambar aja lah. Ya. Kalau Bapak juga di Ambar banyak masih belum tapi ikut. Ya kita berarti bisa saya simpulin mungkin kalau salah koreksi ya. Maksudnya Arilah ini dia tuh untuk sekarang nih dalam jangka pendek berarti ya. Jangka pendek sekarang tuh berarti fokusnya tuh terfokus di wilayah Ambar dulu. Nah, wilayah Ambar untuk orang-orang yang itu dikatakan Pak Ustadz tadi yang subuhnya juga jarang ke masjid, termasuk saya gitu. Termasuk saya juga. Ya targetnya berarti kan saya nih sebagai orang awam gitu, kayak saya gitulah, yang jarang ke masjid masih gitu, sekali dua kali doang gitu. Itu bisa diakomodir lah gitu dengan cara masuk ke pengajian Arilah. Karena begini ya, setiap kita itu punya bakat baik. Karena ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, iya betul. Diberikan jalan kefujuran, kemudian jalan ketakwaan. Orang itu tinggal disentuh hatinya. Teman-teman SMA saya, kalau ngelihat saya sekarang dia nggak percaya. Karena dulunya begrajulan. Oh iya. Ya, artinya nggak seperti sekarang gitu. Jauh lah, jadi saya pikir orang-orang yang sekarang ini kalau sudah kesentuh hatinya, Allah kasih hidayah, dia bisa jauh lebih baik dari saya. Jadi tugas saya nyampaikan berulang. Sampaikan berulang. Saya prospek saya ke depan itu, yang saya harapkan adalah mereka memiliki masing-masing majlis-majlis lagi. Mereka punya murid-murid lagi. Mereka punya murid-murid lagi. Minimal muridnya istrinya, anaknya. Ya, itu dari lingkup terkecil lah ya. Dan setiap habis subuh, habis isya, saya kalau badan sholat jadi imam, saya balik badan. Saya cek mana santri-santri saya. Kalau belum ke masjid juga, berarti belum kena banget nih. Karena tadi saya bilang, target saya Anda bisa baca Quran dan Anda ke masjid. Iya, betul. Rajin. Selesai, nggak ada target lain. Jadi kalau Umar bin Khattab itu kan pernah ingin bunuh Rasul. Tapi sekarang makamnya sebelah dengan Rasulullah. Ya. Artinya orang seburuk itu bisa jadi baik. Apalagi sekarang yang di sini ya, banyak orang-orang baik itu. Saya pikir tinggal disentuh hatinya. Dulu kalau acara-acara masjid saya handle semua.
motong bambunya, bikin obornya, spanduknya gitu. Sekarang dipimpin Pak Abbas, saya sedikit nggak terjun gitu. Ternyata banyak orang yang peduli sama masjid. Oh iya. Jadi orang kalau sudah peduli sama masjid rumah Allah, maka berkah hidupnya. Ya. Amin. Jadi target Amin. saya oke lah, silakan Anda baca Quran lancar, aktif ke masjid, nanti keberkahan akan datang. Amin. Ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itulah. Jadi saya gini, saya berpikir saya berterima kasih kepada mereka karena mereka mau ngaji sama saya. Kalau mereka nggak mau ngaji sama saya minta namain siapa? Ya betul. Jadi Ngomong sendiri. Ya. Jadi ada presiden juga ada karena ada rakyatnya gitu kan. Iya. Kalau nggak ada rakyat nggak ada presiden, kasarnya Iya. gitulah. Jadi alhamdulillah juga Pak Ustadz ini pada santai-santai. Jadi ilmu yang Pak Ustadz punya itu jadi berkah kan. Jadi ada ungkapan sedikit tuh yang saya tahu gitu. Jadi sampaikan ilmu walaupun satu truk gitu ya. Satu ayat ya. Satu ayat. Walaupun satu. Ini dari tadi serius banget makanya Pak Ustadz maksudnya saya senggol-senggol gitu. Itu Saya takjub ya sama sebenarnya saya takjub, cuma nggak saya ungkapin ke pribadinya kan. Ada takjub yang ini versi saya ini sudah mau jadi Bilal. Ya kan sudah mau tadarus di masjid. Oh iya. Saya tanya, pernah nggak khatam sebelumnya? Sebelum diambar? Nggak pernah. Nggak pernah. Pas diambar khatam. Oh, Ini ketua kelas khatamnya Oh, berkali-kali setahun. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berkah ya. Iya, dan ini Karena pengangguran kali Pak Ustadz. Betul nggak? jadi Kalau pengangguran aja. banyak waktu santai. Punya kesibukan yang ngisi Alhamdulillah. kesibukan. karena kan secara bisnis saya harus ambil bisnis yang menguntungkan. Di antaranya adalah adanya ilmu yang bermanfaat. Ya, betul. Jadi ketika saya sudah tidak ada, masih dapat kiriman pahala. Amin. Betul. Karena yang Mengalir diajarin, lah. yang Mengalir. diajarin dia ngaji. Ya, yang Pak Ustadz ajarin ke pesantren ini dipakai gitu. Iya. Jadi mengalir Itu pahalanya. bisnis. Tijaratan lan tabur namanya. Iya. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Oke, siap. Itu tadi pertanyaan? Oh, prospek ya. Prospek ke depan. Jadi kita sepakat ya. Jadi majelis ini juga sebagai syiar, tapi untuk saat ini untuk untuk jangka pendeknya nih Iya. berarti kita fokus di Ambar Ambar dulu, aja. di Ambar. Oke, itu mungkin pertanyaannya dari pemirsa nih udah terjawab. Rihalatul Khair tadi silakan membuka selebar-lebarnya pintu itu buat pemirsa yang ingin ngaji bareng, belajar bareng, yang ingin istilahnya memperdalam ilmu agama. Kebetulan nih beliau juga sangat open dan juga terbukti tadi dari testimoni yang diiniin sama para santrinya itu beliau adalah orang yang sabar dan juga hebat. Ngajinya nggak tegang ya? Ya, Sama sekali nggak tegang. ngajinya nggak tegang. Itu jadinya ya dibikin santai lah ya. Betul. Kita dibikin santai. Gitu. Ustadz Iqbal itu sampai bingung. Gimana cara untuk mengajar? Situ ada Botek, situ ada Acong, situ ada Reja. Tambah sekarang masuk Amung. Oh, Amung sekarang nama lagi. Gimana keadaannya? Orang-orang yang notabene ya orang-orang yang notabene istilahnya Hobi bercanda. rada susah dikendalikan lah gitu ya. Oke, bisa kasih aplaus dulu pemirsa semua. Ini alhamdulillah nih ada sosok-sosok yang tidak banyak sebenarnya yang mau seperti beliau nih. Maksudnya di kehidupan nyatanya itu kebanyakan yang di zaman sekarang itu yang lebih mementingkan diri sendiri gitu. Yang penting hidup gua nyaman, yang penting hidup gua tenang gitu, bahagia, keluarga gua sehat gitu segala macam. Tapi masih ada yang memikirkan lingkungan, terus yang memikirkan gimana nih kalau orang lain gak ngaji, gimana nih kalau orang lain gak sholat gitu kan, gimana kalau sementara itu tetangga kita gitu. Tambah ada pengalaman pribadi ya. Beberapa kesan saya, beberapa ketemu Ustadz itu seperti punya jarak dengan masyarakat. Ya ada gap lah gitu. Iya, jadi nanyanya sungkan. Jadi agak sungkan itu nanya itu. Maka saya coba membaur betul, main bola gitu dan sebagainya, agar mereka merasa nggak jauh jaraknya. Ya. Jadi hanya ke masjid, kemudian pulang zikir, kemudian seolah-olah orang-orang yang nongkrong itu diabaikan. Nah, Ya. itu karena pengalaman pribadi maka Tuh. saya sedikit melebur. Kata guru saya gini, Rasulullah itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Ya. Jadi seimbang lah hablum minallah Iya. sama hablum minannas. Makanya kalau kenapa saya mau kerja bakti dalam rangka ini dakwah, Dakwah. agar mereka ketika ngaji
mereka kenal saya. Ya, betul. Kenapa sih main bola? Ya, di samping hobi juga. Tapi hobi juga. Dan di samping emang stiker sejati kan gitu. Bahwa nggak eksklusif gitu. Iya. Kita Betul. baur aja. Kita tuh sama lah gitu kan. Iya. Soleh mereka. Orang-orang soleh itu tinggal diketuk hatinya. Kalau mereka sudah berubah dengan izin Allah, lebih baik dari kita. Tuh. Insya Allah. Alhamdulillah, berarti itu intinya tuh apa namanya? Intinya gimana caranya nih para ustadz nih yang berilmu nih biar menciptakan tidak ada gap antara ustadz sama jamaah lah gitu. Jamaah, betul. Jadi emang benar kata Pak Ustadz tadi. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan ada yang lewat pakai jubah pakai ini segan gitu. Maksudnya segan tuh kalau mau nanya siapa lu kan gitu ya. Jadi itulah. Pertanyaan kelima itu ada pertanyaan rahasia. Wah, jeng 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 jeng. Sebenarnya nggak rahasia banget sih ini. Biar tahu aja, biar pemirsa juga tahu nih gak jauh-jauh seputar pengajian beliau ini biar pemirsa juga menjadi terbuka gitu informasinya. Ini Pak Ustadz. Pendapatannya bukan pendapatan lah. Maksudnya pendapatannya gaji. Ini yang kita tahu ini mohon maaf nih, maksudnya yang kita tahu di zaman sekarang itu kebanyakan bukan kebanyakan lah. Emang berbayar. Iya, jadi ada uang ada barang kayak gitu. Barang lebih gitulah. Jadi saya sebenarnya pengen tahu nih ada nggak sih Pak Ustadz nih nargetin kalau nggak iuran gitu, patungan disebutnya apa lah gitu, per bulan berapa gitu, lu harus bayar gua berapa, ini berapa gitu, ada nggak? Yang jawab kali Pak Ustadz ya kalau Saya jawab. Deg-degan. Saya jawab. Iya, enak kalau. Jawab silakan. Saya jawab aja dah. Oh iya silakan Pak Kapten, silakan diinin ke pemirsa. Oke, tadi ada pertanyaan dari Kang Riki masalah gaji untuk mengajar majelis Lailatul Khair ya. Pertama-tama kita jangan serius-serius Pak. Oh gitu ya. ya. Saya sebagai pengurus dan anggota pengurus sudah menyampaikan ke guru kita Ustadz Muhammad. Dia itu minta nggak perlu digaji. Yang penting ilmunya dapat, saya pahalanya dapat. Itu yang dijelaskan oleh guru saya. Jadi saya merasa bangga. Walaupun guru kita bicara seperti itu, tapi tetap kita sebagai murid yang punya perasaan atau santri pasti punya pikiran lah. Iya. Gitu. Punya pikiran lah. Kalau untuk apalagi lebaran kayak gini nih, udah dipikirin tuh. Iya. Harus itu Pak, harus. Itu bikisan itu udah pasti. Harus. Alhamdulillah segala keperluan Ustadz Muhammad Diomongin di sini lah. kita siapkan. Itu. Ya. Makanya saya bersyukur punya guru yang tidak mementingkan gaji, tapi mementingkan ilmu pahala yang diberikan. Itu dari saya. Tuh. Oke. Tambahin. Ya kalau untuk proses sih enggak. Oh iya. Pak Kang, paling kalau untuk anggota majelisnya kita tiap pengajian kita ada keropak keliling ya. Betul. Oh iya. Uangnya pun kita gunakan untuk kopi. Balik lagi ke jamaah juga. Oh iya. Kopi inget tuh. Ya kopi. Saya tahu yang botak itu pasti itu yang banyak ngabisin kopinya itu. Itu kan salah satu jamaah Pak Ustadz juga kan? Kemarin bajunya sama soalnya. Itu namanya siswa santri telatan. Oh telatan. Suka telat ya. Suka telat. Berarti kalau gitu mah harus dikasih itu nanti tuh ada bukan kategori namanya yang tapi kalau ada dia suasana lebih hidup memang. lebih cair ya. Lebih cair. Tapi cukup satu aja Pak Ustadz. Ada 3. Kayak gitu. Ada 3. Masya Allah. Kebayang kan? Udah kebayang saya. Satu aja udah repot. Kemarin saya di sini udah repot satu aja. Apalagi 3. Masya Allah. Benar-benar harus sabar ekstra. Ya, jadi gitu kan kalau untuk yang mau ikut majelis nggak ada biaya apa-apa. SPP atau pemirsa biar tahu pemirsa. Ya, biar uang pembangunan atau enggak ada uang pembangunan ya. Ya daftar ulang. Nggak ada uang bangunan ya. Nggak ada. Malah kita kasih kadang-kadang. Oke, jadi Pak Ustadz ini nggak menargetkan pemirsa. Jadi Pak Ustadz ini ngajar beliau nggak ada target, maksudnya nggak ada lu harus bayar gue berapa, uang bangunan gue berapa gitu, nggak ada. Tapi kebangetan sih muridnya kalau emang nggak disiapin gitu ya. Ya nggak tahu diri kata Pak Abbas. Harusnya nggak ada saya ngomong begini.
Jadi alhamdulillah seperti momen-momen yang barusan dibilang sama Pak Kapten nih, insya Allah ada lah gitu. Ya, ada lah. Pasti dipikirkan. Ya dipikirkan dan itu ya dan relatif lah gitu lah. Ini Yang ada penting operasi senyapnya nanti. ya ada underground kalau ini Underground, mah. betul. Tapi seharusnya beliau jangan sampai tahu. Dulu benar siapa Jangan katanya? lupa bendaharanya Pak Lukman. Oh iya, apa itu bendaharamnya Pak Lukman gimana? Bendahara. Dia selalu yang membackup masalah keuangan Oh, di majelis alhamdulillah, silaturahim. iya. Jadi Apabila ada kekurangan dia yang langsung backup. Oh, dia ngomongin. dan Tapi nembukin tetap itu. diganti. Ya tetap diganti. Alhamdulillah berarti terjawab nih pertanyaan dari pemirsa nih. Yang mudah-mudahan dengan keterbukaannya beliau semua tadi dari awal sampai akhir tuh mudah-mudahan pemirsa yang mau ikutan ngaji itu bisa nggak usah nunggu, istilahnya nggak usah nunggu lama-lama gitu. Nggak usah nunggu makanya ya. Nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu lama-lama Pak ya, nggak usah nunggu lama-lama. Malu belum bisa ngaji, justru kita lagi belajar. Oh iya. Wih. Kalau udah bisa ngajar. Iya, oh bener. Jadi gini kan, kalau Pak Ustadz bilang apa tadi Pak Ustadz? Apa? Pahala yang berapa? Kayak MLM gitu apa sih? Ya. Oh berlipat Nggak ya, pernah Pak. putus. Pahalanya nggak pernah Sengaja putus. cari orang biar kali aja nanti kalau saya nggak masuk surga, dia masuk surga bisa ngajak saya. Oh bisa ngajak. Masya Ya. Allah. Saya dulu Masya yang Allah. diajak aja sama orang ini nih. Gitu. Oh iya iya. Harapan itu aja kan? Iya iya Berarti bener. nggak salah saya ya pilih sekretaris. Nggak salah. Cuman dari tadi omongannya baru ini yang masuk akal. Pak. Dari tadi dipancing-pancing nggak keluar ya. Alhamdulillah itu tadi pertanyaan rahasia dari apa namanya kami sudah terjawab. Dan sekali lagi buat pemirsa yang mau ikutan ngaji di Rihlatul Khair pimpinannya Silakan Pak menghubungi Ustadz Muhammad, silakan menghubungi Bapak Muji atau Muji. apa tadi Stepan. Stepanus Muji ya Bapak Alexander. Bapak Alexander dan kontaknya ada di bawah dan tidak ada biaya apapun pemirsa ya. Tidak ada biaya apapun. Pakai foto boleh, pas foto 7x8 di 2 kali lapangan poli. Gede amat. Jadi itu tadi apa namanya? Apa barusan? Oh itu bukan pertanyaan rahasia buat pemirsa yang ingin mendaftar mengikuti ngaji gitu. Sok mangga silakan hubungi Bapak Karmuji dan tidak dipungut biaya sepeser pun gitu ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Untuk selanjutnya kita break dulu ya sebentar karena kita akan masuk ke season tanya jawab sama audien ya. Sekali lagi Bapak audien, Bapak-bapak audien yang terhormat silakan seperti biasa siapkan pertanyaan yang sangat tidak penting ya Bapak-bapak ya. Oke, kita break dulu. Ya, kita masuk di season tanya jawab. Ini season terakhir Pak Ustadz. Oke. Tanya jawab sama audien yang tidak penting sebenarnya. Dan mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang sangat tidak penting. Tadi kita batasin ya sekarang 2 pertanyaan Bapak-bapak ya. Silakan nanti diajukan, sebutkan nama, terus dari mana asalnya dan juga pertanyaannya buat siapa? Apa buat Bapak Muji, buat Bang Pian dan juga buat Pak Ustadz Muhammad ya. Om, jangan bapak. Oh Om ya. Om Muji. Om Muji. Udah ubanan tuh jenggot. Ya, udah ubanan ya. Ya, silakan ada yang mau ditanya? Ada nih. Ya, siapa yang Ya, silakan Pak. Agak kencang suaranya boleh? Ya, saya. Saya siapa? Saya siapa Pak? Dari mana? Bapak? Saya Riko, Pak. Oh, Riko. Wih, Riko. Bapak Riko dari mana? Riko tuh panjangannya apa? Rihlatul Khair. Oh, ya Rihlatul Khair. Pas pisan ya. Jangan-jangan ini salah satu pencetus Rihlatul Khair nih. Riko. Penggemar fans kayaknya nih, fans. Silakan Bapak Riko, ada yang mau tidak ditanyakan? Dari mana Bapak? Saya dari Kandang Roda kan. Oh, Kandang Roda. Iya. Deket dong. Deket Ngewer sana dikit ya. Makan sari. Ya. Pertanyaannya Pak? Boleh? Ini kan Rihlatul Khair kan udah banyak nih Ya. santrinya nih. Oh, santrinya. Ya konon katanya udah 277 ya? Betul. 28. Oh, dulu. Nah, terus kira-kira ada nggak rencana ke depan bikin tim sepak bola? Oh iya, bikin tim sepak bola. Itu kalau di tim sepak bola bisa jadi 2 tim ya, Ustaz ya? Apalagi kalau cuman futsal bisa jadi 4 tim tuh. Terima kasih kan. Terus udah itu aja? Ya.
Oke. Benar-benar nggak penting pertanyaan. Ya kan nggak penting kan, itu yang saya bilang. Itu jadi itu kan tadi udah diajukan pertanyaan yang sangat tidak penting kan, benar kan Pak Ustadz? Saya nggak mau jawab. Nah, saya. emang di sini tuh di season tanya jawab ini kalau pertanyaannya dianggap penting gagal, nggak usah dijawab gitu. Karena ini masuk kategori tidak penting, makanya ini harus dijawab nih. Silakan yang menjawab siapa? Nih, ketua kelas. Bapak Saya. Kapten. Saya Kapten menjawab silakan. minta tolong untuk sekretaris saya jelaskan. Jadi dari sini dilimpahkan ke sini, dari sini dilimpahkan ke sini. Anda mau ngelimpahkan ke siapa? Jangan ke saya. Saya soalnya ya bukan narasumber. Silakan. Ya, pertanyaan dari Pak Riko ya. Ya, Riko Ceper. Bukannya kita Rihlatul Khair nggak mau ya bikin klub bola, tim bola gitu. Tapi orang-orang Rihlatul Khair itu majelis apa? Santrinya ya rata-rata dari pengurus DKM, lingkungan, ya. sama Acara C. ARC. Eh. Jadi kalau kita bikin tim lagi otomatis berkurang nih. Oh, yang lain berkurang gitu ya. Berkurang. Jadi kalau kata Sunda tuh pembedol-bedol ya, San. Ya, kayak gitu. Ya. Cabutan. Iya, Belum lagi ditambah kan majelis kita ada yang usia lumayan tua. Udah senja. Oh iya, Dia senior kalau lah. main bola, Oh iya. Tega banget padahal main bola kan, jalan aja susah. Usia senja lah, lagi lucu-lucunya gitu ya. Tapi itu penyemangat kita Kang. Oh iya, itu sebagai mentor lah. Ya mungkin mudah-mudahan nggak terjawab ya. Iya. Itu tadi jawaban dari Bapak Sekretaris, mudah-mudahan tidak terjawab Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya tanya dulu nih Bapak Riko, apa tidak terjawab? Apa terjawab? Oh tidak terjawab ya, luar biasa. Luar biasa berarti. Kalau saya Riko sama James suaranya sama. Iya. Riko sama James tuh kebetulan beda ibu pisah bapak gitu. Jadi serupa beda tapi nama tak aja. sama gitu. Oke, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, kita buka satu lagi nih. Ya, silakan. Bapak siapa dari mana? Bapak Kipli. Oh, Kipli perpanjangannya apa Kipli? Kipli. Oh iya. Kipli. Silakan dari mana? Dari Kebon kosong itu kebon dari kemarin kosong mulu ya. Ya, silakan Bapak Kipli, ada yang mau tidak ditanyakan? Ini kan saya perhatiin nih seragam semua nih Kang Kausir Kang ya. Oh iya. Oh seragam. Ya di Latur. Mau nanya ini bikin di mana Kang ya? Seragam ini Kang. Oh bikin di mana katanya Pak Ketua kelas ini? Saya jawab ya. Pertanyaannya ini kalau ini mah rada penting nih kayaknya nih. Ini rada Gagal. penting ya. Gagal berarti. Gagal berarti ini. Nggak apa-apa dijawab boleh. Alhamdulillah. Wah syukurillah. Ustaz banget. Aduh. Alhamdulillah di Perumahan Ambar itu kita punya salah satu warga kita yang kebetulan usahanya percetakan. Oh percetakan kaos ya. Percetakan Oh, kaos. iya. Harus ini dulu, jangan-jangan percetakan uang lagi kan. Kebetulan dengan harganya bersahabat. Oh bersahabat, bisa bahan. Harga tetangga. Harga tetangga ya. Makanya kita udah beberapa kali di Majelis Rihlatul Khair. Ya, edisi kedua. Ini edisi Ini edisi kedua, kedua, namanya Masya Allah. Artri. Artri. Oh arti clothing. Ada di lantai bawah. Ada di ada lantai. lantai bawah. Ada di lantai bawah nih. Kebetulan direktur utamanya ada di sini. Direktur utama. Owner. Gitu. Ini dia. Ucup. Direktur utama Aduh. Artri Clothing, Kang Riki yang sudah alhamdulillah. banyak membantu di Majelis Rihlatul Khair. Rihlatul Khair ya. Kedepannya insya Allah semoga Kang Riki jadi anggota bisa bergabung di Majelis Rihlatul Khair. Amin ya Allah, amin. Dan tulisan ini pun salah satu sumbangan beliau gitu. Jadi, Oh sumbangan. tulisannya kayak gimana Kang waktu Desain. desain awal ya. Desain. Bisa banget. Kita bikin apa aja. Jadi harapannya tuh ketika orang yang belum ngaji terus ngeliat baju ini itu sih nanya gitu. Oh, nanya. Penasaran lah. Ya gitu nih tulisan itu apa sih? Ini majelis kita jelasin terus dia akhirnya mau ikut gitu Oh, lah. iya. Tapi menurut saya sih nggak malu-maluin sih ini. Enak buat nongkrong. Enak buat nongkrong. Ya, kalau Gamis kan lebih terkesan ke majelis. Ya, majelis, lebih ada gapnya lah. Ya. Kalau ini kan lebih masuk, Nah, Buat ya, nongkrong. lebih masuk ke semua kalangan gitu. Itulah pemirsa kurang lebih ya barusan. Saya dipromosikan. Omongannya manis banget ya, yang sebelah sana ya. Aduh, berarti mudah-mudahan nggak terjawab lah. ya udah harapan kedepannya katanya mudah-mudahan ini nanti ada endorse masuk gitu. Iya. Insya Allah ya. Kalau ada pesan kaos jangan lupa 2,5%-nya. Iya. Jakat masuk. Alhamdulillah di Ambar juga ada banyak sekali UMKM di Ambar ya, termasuk ini saya juga punya UMKM yang tadi disebutkan. Silakan kalau mau pesan mangga.
Dan juga kalau ada acara wedding apa segala macam nih ada Bang Pian juga dan beliau juga menyewakan tenda nih. Ada Namanya pemirsa apa, ya. Bang? Namanya Sofian Sofian Tenda ya, Tenda. Sofian Tenda. Bisa menghubungi beliau dan kebetulan beliau yang hatam 30 juz selama dua kali ya. Satu Dua tahun. kali dalam tahun. Malam. Wah, luar biasa ya. Kalau ada yang mau sewa tenda harus ke saya dulu atau langsung ke Japri dulu ke Om Muji lagi. tadi harus ke saya kan. Jadi kalau ada mau sewa tenda boleh langsung Bisa, ke bisa Bang langsung. Pian ya. Nanti lihat aja di IG-nya. Nah, ada Sofian IG-nya Tenda. juga. Nanti di akhir ini dan nanti di kredit akhir di situ ada kontak personnya Nanti ada Bang Pian, IG-nya ya. Sofian IG-nya. Sofian Tenda atau di TikTok Sofian 96. Stop. Boleh. Ini Bang MJ mau promosi juga? Nggak ada, belum. Mudah-mudahan kedepannya ada ya. Pak Ustadz mau promosi juga? Enggak. Nggak. Kalau Pak Ustadz ini lebih promosi ke pengajian ya, lebih ke agama. Oke, cukup. Bapak-bapak ada yang nggak mau ditanyain? Udah? Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kepada Pak Kapten, Pak Sofian, terima kasih juga pada Bapak Karmuji, terima kasih sudah datang dalam acara Sindrom itu Senam Ramadan dan ini bagian dari siar DKM Adurul Mansur ya selama di bulan puasa ini Iya. 2024. Untuk episode selanjutnya kita akan mengundang majelis taklim juga nih dari Lawang. Al-Awam, pimpinan Bapak Haji Ya, Arif ya, Arif Fatahillah. Beliau juga merupakan ketua dari Majelis Suro Adurul Mansur ya, DKM ya. Ya, itu tadi. Dan buat pemirsa yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan dicantumkan nanti di kolom komentar yang mudah-mudahan nanti tidak kita jawab. Insya Allah nanti kita jawab, kalau enggak nanti di episode selanjutnya itu nanti kita jawab di lain narasumber berarti ya. Itu. Ya, itu tadi pertanyaan, bukan pertanyaan berarti itu mah lebih ke endorsement ya. Oke. Untuk selanjutnya saya lupa nih tadi. Pak Ustadz nih sebagai pimpinan Rihlatul Khair kan barusan udah dijelasin ya panjang lebarnya. Panjang kali lebar sama dengan luas lah gitu lah. Tapi nanti tuh boleh nggak sih sewaktu-waktu gitu kita sidak nih, misalnya sidak tuh nanti kita ada acara sindrom gerbek sindrom. Gerbek sindrom tuh ya nanti kita langsung datang gitu. Jadi enggak, ini kalau ini bebas dari KPK yang ketua kemarin tuh yang KPK komplotan pencari kopi tuh enggak kita libatin dulu. Ada Jadi di bebas. situ, ada di majelis. Ada di majelis ya. Oh iya ya. Maksudnya nanti akan kita tagih nih, maksudnya bukan kita tagih lah. Bener nggak sih apa yang dibilang tadi sama Pak Ustadz sama Pak Sofian ini gitu tentang majelis nih gitu. Emang apa yang benar ada kan? Emang alhamdulillah ada. Terus ngajinya tuh semenyenangkan itu gitu. Jadi cair lah gitu. Nah nanti kapan-kapan boleh kalau kita gerebek gitu. Ngaji juga boleh. Kalau ngaji, alhamdulillah ada pasti. Kalau ngaji ya pastilah gitu. Tapi ini tapi nanti kita gerebek nih, boleh ya? Ada programnya gerebek sindrom pemirsa. Malam Kamis ya. Ya, malah jangan lupa nanti kelanjutannya nih sindrom akan ada acara gerebek sindrom di mana nanti kita langsung gerebek nih tempat pengajiannya Pak Ustadz Muhammad dengan Jangan lupa bawa kopi. Rihlatul Khairnya gitu. Ya, jangan lupa nanti bawa kopi apa disediain kopi saya? Bawa kopi. Oh, bawa kopi berarti. Oke. Siap tim bawa kopi nanti? Oke, siap bawa kopi lah. Nanti ada Pak Abbas yang nyediain kopi ya sama akomodasinya. Majelis juga. Iya, nanti berarti siap nanti ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan juga sekali lagi kepada Pak Kapten, Pak Sofian dan juga Pak Karmuji ya atas kesediaan waktunya meluangkan waktu jauh-jauh ke sini. Dekat sebenarnya lumayan lah 5 menit ya ke sini ya. Dalam acara sindrom episode ke-3 ini ya. Baik pemirsa sekalian, secara umum ya, Pemirsa sebelah sana Pak. Nih. bahwa di perumahan kami ini, Ambar Cibinong Residen ini, masya Allah banyak kemudahan dan keberkahan. Ya. Karena ada ayat mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
Ya, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Nah, di perumahan kita jamaah masjidnya banyak, ya. Maghrib bisa itu bisa sampai lebih dari 100 orang, 100 jamaah. Pakai obor anak-anak bisa sampai 400 snack Ya. habis. Pengajian bapak-bapak ada Al-Awam, ada Arihlah, Baitun Najah, ada Tibil Qulub. Pengajian anak-anak ada Ustadz Iqbal, ada Ustadz Nandang, ada Ustadz Jamal. Pengajian ibu-ibu ada Jumat sore. Jadi seharusnya orang Ambar itu nggak ada alasan untuk nggak ngaji. Betul. Pilihannya banyak. Pilihannya sangat banyak. Mana yang dia suka? Ada yang ziarah kubur, ada Al-Awam itu ada ziarah kubur. Mau ngaji tajwid, dasar-dasar juz amma ada. Anak-anak ada, remaja ada, ibu ada. Jadi kalau sampai nggak ngaji, kebangetan. Kebangetan ya, benar. Orang dalam. Kebangetan. Kebangetan Om Uji kalau Nah, keberkahan ini akan tetap ada di komplek kita selama kita Amin. jaga kebaikan ini. Amin. Maka semua harus peduli sama lingkungan kita. Tuh. Kalau ini kita abaikan, lalu banyak kemaksiatan, maka akan cabut keberkahan itu. Sekarang kita ngerasain kan kita kerja enak, istri kita nurut, ya anak kita sehat, itu kan keberkahan yang luar biasa. Ya. Tapi itu akan dicabut kalau kita nggak peduli sama ketaatan. Jadi closing statementnya adalah hal jazaa ihsani ilal ihsan, kata Allah. Perbuatan baik itu akan dibalas kebaikan juga. Kebaikan. Maka rumusnya kalau berbuat buruk maka keburukan buat kita juga. Jadi buat pemirsa semua, kita semua di sini gak ada yang jamin masuk surga, gak ada di kita. Semua sedang berusaha. Guru ini bukan orang yang nggak punya dosa, banyak dosanya tapi Allah tutupi. Justru karena punya murid, dia berharap dari murid-muridnya ada yang masuk surga duluan, gurunya diajak. Itu mungkin juga dari acara ini ada yang kesentuh hatinya, akhirnya dia ngaji, ya maka hostnya dapat pahala, kameramen dapat pahala, ya kan? Ya. Masuk James Rico, James Rico. baju. James Rico dapat bahan Rico. Ada si Kipli juga tadi. Baik, saya nutup. Boleh kita tutup. Kita tutup acara ini. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin. Amin ya Allah. Berikan ridho kepada kita semua. Amin. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas closing statement yang sangat luar biasa barusan. Kita tutup acara Sindrom episode ketiga kali ini. Saya host magang Muhammad Sofyan. Alexander Karmuji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.